Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin para peserta MUFCAM kelima ANB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat? Masya Allah. Kita cafe breaknya nanti Ji. Tadi ada yang lewat, wah kebul-kebul jagungnya Ustaz. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masuk ke sesi ketiga, insya Allah. Mana tadi judulnya tadi? Masih tahu? Tips pengusaha muslim. Seperti apa tipsnya? Karena setiap manusia itu harus memiliki ilmu di dalam apa yang dia kerjakan dan harus serius. Ketika dia menjadi seorang pengusaha, maka dia pun harus berusaha untuk mendalami ilmu-ilmu tersebut, baik yang berkaitan dengan hak konsumen dan kewajiban dia. Untuk ini semoga Allah SWT pada kesempatan yang berbahagia ini memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa menyerap ilmu dari apa yang akan beliau sampaikan. Kepada beliau Ustaz Aminur Bahid Hafizullah Ta'ala kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perlu diabsen dulu enggak Pak? Perlu diabsen ya? Panas sekali ini. Apa di depan terlalu dingin? Monggo agak ke depan, silakan bapak-bapak. Ya, agak merapat. Silakan boleh merapat ke depan. Ya. Memberi kesempatan bagi peserta yang belum masuk ya. Iya, betul. Tantangan kalau kajian habis subuh itu apa Pak? Ngantuk. Ngantuk. Okay. Kan habis tidur, kenapa ngantuk? Kurang tidur. Masya Allah, kurang tidur tuh ngapain aja? Alhamdulillah. Kita bisa sholat jamaah subuh. Dan sebelumnya tadi kita juga sudah sholat qobliyah subuh. Walaupun Anda tidur di hotel, tapi masih bisa mengkondisikan untuk bangun subuh. Ya meskipun mungkin beberapa peserta yang lain belum datang ya. Jadi memang kajian subuh itu bagi saya paling nyaman. Karena habis tidur panjang, seharusnya kan tidak ngantuk ya. Tapi nyatanya gimana Pak? Makin ngantuk. Berarti Anda punya dua pilihan, ngaji atau tidur? Ngaji. Apa kita tidur? Kita tidur bareng dulu ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna an-nauma subatan." Dan kami jadikan tidur itu subat. Subat itu artinya penghilang rasa lelah. Sehingga orang yang tidur begitu dia bangun capek dia selama seharian itu hilang. Itulah keistimewaan tidur. Andaikan capek kita itu tidak hilang, maka akan numpuk dan mungkin kita akan gampang sakit. Tapi alhamdulillah dengan adanya tidur kita tidak mudah sakit, bahkan kelelahan kita yang kemarin menjadi hilang. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan anugerah bisa bangun di waktu pagi di mana kita bisa melawan rasa malas, ini perlu perjuangan. Dan Nabi SAW menyebutkan orang yang bangun setelah subuh, setelah mendengarkan adzan subuh, beliau sebut bala syaitanu fi udhunai.
setan mengencingi kedua telinganya. Itu yang bangun subuh, Pak. Apalagi yang bangun jauh setelah subuh. Maka kita perjuangkan bagaimana agar kita selalu bisa bangun sebelum subuh, walaupun mungkin 5 menit atau sekian menit sebelum subuh, cukup untuk sholat witir 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat atau sholat witir 1 rakaat. Insya Allah itu semoga bisa melepas ikatan-ikatan setan yang ada di diri kita. Baik. Kita mau belajar tentang bagaimana tips menjadi seorang pengusaha muslim. Di sini kebanyakan karyawan. Karyawan itu pengusaha ini. Oh, bangsawan. Bangsa karyawan. Masya Allah. Kalau Bapak karyawan atau pengusaha, Pak? Karyawan. Sebelahnya karyawan. Ini salah judul ini berarti. Harusnya tips jadi karyawan muslim, menjadi pengusaha muslim. Yang pengusaha hanya beberapa saja ini. Dominan di sini karyawan kalau yang saya lihat. Pak Taufik karyawan atau pengusaha, Pak? Karyawan. Masya Allah. Oh gitu. Harapannya setelah dari sini terus resign gitu. Habis itu istrinya besok nggak usah ikut lagi. Oh gitu. Ini berarti meracuni ini berarti. Baik. Masya Allah. Jadi baik karyawan maupun pengusaha itu dua-duanya dipuji oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, pernah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atiyab?" Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling baik? Lalu Nabi SAW mengatakan, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pendapatan yang terbaik adalah hasil kerja seseorang dari jerih payahnya. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, keuntungan yang didapatkan dari jual beli yang mabrur. Beliau menyebutkan ada 2 sumber pendapatan yang beliau sebut sebagai pendapatan yang paling thayyib. Thayyib itu apa, Pak, artinya, Pak? Baik. Berarti kalau Bang Thayyib itu artinya Bang baik. Saya nggak pulang-pulang. Cah bagus. Disebut sebagai pendapatan yang paling thayyib. Thayyib itu aslinya adalah halal. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Lawan dari thayyib itu khabith. Sehingga kalau kita berlindung kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu lawan dari at-tayyib wa tayyibat. Allah mengatakan at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat wal khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Lawan dari tayyib adalah khabith. Tayyib artinya hal yang baik, hal yang nyaman bagi orang, enak untuk dirasakan, bersih, tidak bercampur dengan kotoran. Dan Allah menegaskan, Nabi SAW menegaskan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu zat yang maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Makanya amal yang bercampur dengan kotoran, baik kotoran riya, kotoran sum'ah, kotoran kesombongan maupun kotoran yang lainnya, dicampakkan, tidak Allah terima. Li'annahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Karena Allah zat yang maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Demikian pula amal yang asal-asalan, sehingga dia banyak kecampuran dengan aneka tambahan yang tidak diajarkan Nabi SAW. Itu juga menjadi amal yang tidak thayyib dan Allah tidak menerima amal yang tidak thayyib. Selanjutnya, kembali kepada hadis tadi. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ayyul kasbi atyab? Sumber pendapatan apakah yang paling thayyib? Kemudian Nabi SAW mengatakan, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pendapatan yang paling thayyib adalah hasil kerja seseorang. Dan yang kedua, hasil dari jual beli yang mabrur. Ada 2 ya.
Yang pertama, hasil kerja seseorang. Berarti dia mendapatkan sumber pendapatan karena bekerja. Maka status dia sebagai apa di sini? Sebagai karyawan. Dia kerja lalu dibayar dari hasil itu, dari hasil jasanya tadi. Berarti status dia adalah karyawan. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, hasil dari bai' jual beli yang mabrur. Apa sih yang didapatkan seseorang dari hasil jual beli itu? Keuntungan, margin. Maka yang kedua ini berarti yang dipuji oleh Nabi SAW adalah hasil seorang pengusaha. Sehingga dari hadis ini kita mendapatkan kesimpulan, ada dua sumber pendapatan yang dipuji oleh Nabi SAW. Pertama, gaji karyawan. Yang kedua, keuntungan pengusaha yang mabrur. Gaji karyawan dan keuntungan pengusaha dari usaha yang mabrur. Baik, jika kita menyebut bagaimana tips menjadi pengusaha muslim yang baik, berarti kita fokus pada bagian yang mana, Pak? Yang kedua. Nah, yang kedua itu Nabi SAW mensyaratkan bahwa sumber pendapatan yang baik adalah hasil dari jual beli yang mabrur. Apa yang dimaksud dengan jual beli yang mabrur itu? Bagian inilah yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Jual beli itu beragam. Dan yang dipuji oleh Nabi SAW adalah jual beli yang mabrur. Mabrur itu dari kata albir. Albir artinya apa? Bir. Bi'run, sumur ya. Berarti hasil jual beli sumur gitu. Ada bi'run, ada birrun. Apa artinya albir? Birrul walidain artinya berbuat baik. Berbuat baik. Albir artinya berbuat baik. Albirru manittaqa. Albir yang sejati adalah siapa yang bertakwa. Jadi albir itu sama dengan takwa. Sebagaimana Islam dengan iman. Albirru manittaqa, albir itu hakikatnya adalah siapa yang bertakwa. Sehingga disebut sebagai sesuatu yang mabrur. Ada haji yang mabrur, ada jual beli yang mabrur, ada kegiatan yang mabrur. Karena kegiatan ini tidak berisi maksiat, tidak berisi perbuatan yang mengandung dosa. Maka jual beli yang mabrur adalah jual beli yang tidak mengandung maksiat, tidak mengandung sengketa, tidak mengandung kerugian bagi orang lain, tidak mengandung kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Itulah jual beli yang mabrur. Sudah? Sehingga untuk bisa disebut sebagai jual beli yang mabrur, ada dua kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, kriteria kehalalan. Yang kedua, kriteria kebaikan ketika berinteraksi dengan yang lain. Yang pertama kriteria kehalalan, yang kedua kriteria adab. Sudah? Untuk kriteria halal, sekarang seperti apa sebuah transaksi masuk pada kategori kriteria halal? Yang pertama, objek yang diperjualbelikan adalah objek yang halal manfaat. Anda perhatikan ya, halal manfaat. Saya tidak katakan halal dimakan. Sebutkan contoh benda yang halal diperjualbelikan tapi haram dimakan. Handphone. Handphone. Enggak boleh dimakan. Apa ya? Kalau dimakan gimana ya? Enggak boleh dimakan. Apa ya? Apa Ustaz? Nanti mikrofon. Terus nanti ke pom bensin ada bensin. Sebutkan benda yang halal dikonsumsi tapi tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kebalik ya. Benda yang halal diperjualbelikan tapi tidak boleh dimakan. Alkohol Ustaz? Ya? Alkohol? Hewan? Oh, hewan piaraan. Misalnya keledai. Keledai Cina itu halal atau haram?
Diperjualbelikan boleh. Boleh. Dimakan boleh? Enggak boleh. Nabi SAW mengharamkannya. Baik, kucing boleh nggak diperjualbelikan? Menurut jumhur boleh. Yang melarang mazhab Hambali. Ada khilaf berkaitan dengan masalah jual beli kucing. Banyak yang bilang gitu Ustaz. Dari ibu-ibu. Ini kalau kajian kok ada O effect itu berarti ada sesuatu. Ada sesuatu yang baru. Yang baru. Sehingga selesai disampaikan nah itu namanya boleh toh. O effect ya. Kita berharap memang kajiannya memberikan O effect. Bukan saya membolehkan ya, saya cuma menyebutkan khilaf. Jumhur membolehkan, tapi mazhab Hambali melarang. Baik. Dan ada beberapa benda yang lain dia boleh diperjualbelikan tapi tidak boleh dikonsumsi. Selanjutnya, kalau Anda melihat tentang masalah halal haram, ada 3 variabel ya yang perlu diperhatikan. Ada 3 variabel yang perlu diperhatikan. 1, dimakan. Yang kedua, dimanfaatkan. Yang ketiga, diperjualbelikan. Dimakan, dimanfaatkan, diperjualbelikan. Sudah? Sekarang coba kita bikin semacam tabel ya, untuk melihat variabel ini. Mungkin Bapak bisa membuat ukuran kayak gini ya. Dimakan. Belum muncul. Sudah. Dimakan. Diperjualbelikan. Kemudian dimanfaatkan. Nah, begini ya. Baik. Selanjutnya, ada benda yang halal dimakan tapi tidak boleh diperjualbelikan dan otomatis boleh dimanfaatkan. Contohnya apa? Contohnya apa? Halal dimakan, tidak boleh diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan. Contohnya daging kurban. Bagi sahibul kurban boleh makan? Boleh. Boleh. Dia menjual boleh? Tidak boleh. Contoh yang lain. Fadolatul insan. Semua yang keluar dari manusia, misalnya ya, ASI boleh dikonsumsi oleh bayi. Diperjualbelikan boleh? Tidak boleh. Karena fadolatul insan, semua yang keluar dari diri manusia tidak boleh diperjualbelikan. Dimanfaatkan boleh? Dimanfaatkan boleh. Baik, ini beberapa contoh boleh dimakan tapi tidak boleh diperjualbelikan. Selanjutnya, tidak boleh dimakan, boleh diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan. Tadi kita sudah sebutkan contohnya keledai tadi ya. Kemudian kucing menurut pendapat jumhur ulama. Termasuk juga bighal. Berikutnya, boleh dimakan, kemudian atau gini, tidak boleh dimakan, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dimanfaatkan. Contohnya apa? Contohnya, semua benda yang tidak punya manfaat mubah, maka diperjualbelikan enggak boleh, dimakan enggak boleh, termasuk juga dimanfaatkan. Contohnya khamar. Nah, untuk jenis yang terakhir ini, benda yang dia sama sekali tidak punya manfaat mubah, yang terakhir ini, solusinya cuma satu, dibuang, tidak ada yang lain. Solusinya hanya dibuang. Sebagai contoh, apa manfaat berhala? Enggak ada. Oleh karena itu kalau orang punya berhala diapain? Musnahkan. Dibuang. Disedekahkan. Musnahkan. Dimusnahkan. Nah. Cara ngukurnya kayak gini. Jika ditaruh di masjid enggak cocok, berarti dia tidak punya manfaat yang mubah. Saya mau wakaf berhala di masjid. Ditaruh di mana Pak kira-kira Pak?
Bapak tahu patung Gupolo? Patung Gupolo ya. Itu biasanya ditaruh di mana? Di pintu gerbang. Patung orang bawa pentung, kemudian taringnya gede itu Pak, ya. Ditaruh di gerbang kanan dan kiri. Kenapa ditaruh di gerbang? Untuk penanda, kamu jangan macam-macam di sini ya. Kalau nggak sopan di sini tak pentung. Itu patung kalau hidup itu Masya Allah berbahaya sekali. Dan dalam syariat kita, Islam itu adalah agama yang mengajarkan sopan santun, agama yang mengajarkan rahmat, kasih sayang, bukan agama yang mengajarkan untuk menakut-nakuti orang. Beda dengan agama kesyirikan. Makanya patung Gupolo itu ada di situs-situs kesyirikan, tapi tidak ada di masjid. Dan masjid tidak mengenal seperti itu. Baik, intinya ketika ada benda yang tidak punya manfaat mubah, maka dia tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dimakan, tidak boleh diperjualbelikan. Contoh yang lain. Apa loh? Yang enggak boleh ya. Ada orang pernah tanya ke saya itu punya drum. Ya. Oh, alat musik ya. Iya, saya punya drum. Saya bingung mau tak pakai apa. Jadi setelah beliau tahu bahwasanya ini enggak boleh, bingung. Dijual katanya enggak boleh. Diwakafkan, mau wakaf drum ke masjid, mana ada masjid yang mau nerima drum? Kalau diwakafkan ditaruh mana Pak drum itu Pak di masjid? Hah? Beduk. Wah, nanti kalau mau sholat ke drum dulu. Jadi dia kebingungan, tapi mau dimusnahkan. Sayang. Berapa harganya? Mahal sekali dulu waktu beli. Nah, terus gimana itu ya? Nah, contoh seperti ini ya. Ketika benda itu tidak halal dimanfaatkan dan belakangan orang itu baru tahu, maka dia kebingungan. Dulu ketika khamr itu diharamkan, ada, coba Pak bayangkan, khamr ini jadi warisan. Ada anak yatim yang warisannya itu khamr. Bapaknya tidak meninggalkan warisan apapun selain khamr. Karena sebelum khamr diharamkan, khamr bisa diperjualbelikan. Bahkan termasuk salah satu komoditas yang bisa diekspor dari Madinah ke Syam atau ke Yaman. Nah, pada saat itu yang bertugas untuk menangani anak yatim itu adalah seorang sahabat namanya Abu Thalha. Maka Abu Thalha tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ada anak yatim yang harta warisannya cuma khamr. Bagaimana caranya yang tepat?" Nabi SAW perintahkan, "Ahrikha, buang semuanya." Lalu Abu Thalha berpikir, ini kalau dibuang harta sekian banyak habis. Maka Abu Thalha balik lagi kemudian tanya, "Ya Rasulullah, afala naj'aluhu khallan?" Boleh enggak kalau khamr ini kita fermentasi lalu jadi cuka, jadi khol? Cuka halal atau haram? Halal. Halal ya. Bagaimana kalau kita fermentasi kemudian dijadikan sebagai cuka? Nabi SAW mengatakan, "La ahrikha," tidak boleh, buang. Sehingga ketika dalam posisi sebagai benda yang haram dan kita tahu ini benda haram, solusinya cuma satu. Dia tidak punya manfaat apapun, maka wajib dibuang. Baik, selanjutnya. Ada benda yang haram dimakan, haram diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan. Contohnya, haram dimakan, haram diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan. Contohnya, anjing. Maka kita diperbolehkan untuk merawat anjing yang kayak gimana? Yang terlatih. Ada berapa jenis anjing yang boleh dirawat? 1, penjaga ternak. 2, penjaga tanaman. 3, Pemburu. Anjing penjaga keamanan. 4, pemburu. Termasuk diantaranya anjing pelacak. Ketika dia punya manfaat real bagi kehidupan manusia, maka posisi anjing semacam ini boleh untuk dirawat. Tapi kalau tidak termasuk itu, Nabi SAW memberikan ancaman, "Man iqtana kalban illa kalba masyiatin aw harthin
nuqisa kulla yaumin min ajrihi qiratun. Siapa yang merawat anjing kecuali anjing penjaga tanaman atau penjaga ternak, maka pahalanya setiap hari dikurangi berapa? 1 qirat. Masya Allah. 1 qirat itu seperti apa? Qirat Seperti gunung Uhud. Siapa orang yang bisa menghasilkan pahala setiap hari 1 qirat? Aduh. Nunggu jenazah. Nunggu sholat jenazah di Madinah. Kalau ada sholat jenazah mungkin, tapi belum tentu dia bisa sholat jenazah dalam 1 hari. Baik, jadi ini beberapa poin di mana ada 3 atau 4 variabel ya, ketika kita membahas berkaitan dengan masalah halal haram. Selanjutnya, tadi kita sudah menyebutkan pengusaha muslim ketika dia bertransaksi maka objeknya harus objek yang mubah, objek yang halal. Dan ada 3 atau 4 variabel tadi ya. Selanjutnya, objek itu harus jelas. Jelas. Jelas di sini ada 2, Pak. Jelas keberadaan dan jelas kriteria. Jelas keberadaan dan jelas kriteria. Kalau keberadaannya tidak jelas, jika keberadaannya tidak jelas namanya gharar. Ada enggak transaksi yang keberadaannya enggak jelas? Sesuatu yang sifatnya masih peluang. Misalnya peluang pasar dijual, itu boleh enggak? Enggak boleh. Sebutkan contoh kasus peluang pasar dijual. Ada orang misalnya minta izin ke saya, boleh enggak saya menjualkan barang bapak? Oh silahkan, tapi syaratnya 1. Apa? Kamu bayar ke saya 100.000. Dia bayar 100.000 untuk menjualkan barang saya. Kalau laku dia saya kasih fee, kalau enggak laku dia enggak dapat apa-apa. Maka dia bayar 100.000, sementara yang dia dapatkan jelas atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang dia dapatkan sifatnya peluang pasar. Dan peluang pasar itu belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Maka pada posisi ini ketika diperjualbelikan statusnya gharar. Nah, MLM itu yang dijual itu, Pak, peluang pasar. Sehingga kenapa MLM itu dipermasalahkan? Anda jangan katakan, oh mengandung riba. Ribanya mana? Enggak ada ya. MLM itu dilarang karena member itu berbayar. Nah, saat member berbayar, sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh member? Member get member. Kalau dia dapat member, baru dapat fee. Di saat ada peluang dapat fee yang sifatnya belum jelas, member get member dan itu berbayar, maka bayarnya ini kan sifatnya masih peluang, bisa untung bisa rugi. Kemudian jelas yang kedua adalah jelas kriteria. Kalau jelas kriteria, jika ini tidak dipenuhi, maka status transaksinya yang namanya jahalah. Jahalah itu apa, Pak? Seperti orang jual kucing dalam karung. Itu kucing dalam karung, tapi nggak tahu ini kucing garong atau kucing apa, nggak tahu. Ketika dicubit bunyi kucing. Pada posisi bendanya keberadaannya jelas nggak? Keberadaannya jelas nggak? Jelas. Jelas. Tapi kriterianya tidak jelas. Ada orang beli barang 1 kontainer, tapi dia nggak boleh buka. Itu boleh? Tidak boleh, Ustaz. Kenapa? Karena tidak jelas isinya. Tidak jelas isinya. Tapi itu ditransaksikan. Sudahlah, pokoknya ini 1 kontainer kamu beli dengan harga sekian. Isinya apa? Nggak tahu. Ini datang dari luar negeri. Bisa barang yang mewah, bisa barang yang cuman awul-awul ya, baju-baju bekas, nggak tahu. Pokoknya harganya sekian. Tapi kalau ada tulisannya misalkan 1 karung itu isinya jual beli, kan sekarang kan banyak Ustaz yang dari pakaian impor ya, khusus sepatu, kemudian pakaian bekas gitu Ustaz. Ya. Dia ada keterangannya Ustaz. Kalau ada keterangannya, ada kriterianya, tidak masalah. Berarti unsur jahalannya hilang. Sama seperti kita transaksi online. Saat transaksi online, acuan kita apa? Keterangan yang disebutkan dalam deskripsi. Sehingga kita tidak melihat barang, tapi kita percaya barang ini seperti ini. Terus kita transaksi. Udah? Nah,
Setelah kita berbicara tentang masalah kejelasan keberadaan dan kriteria, lalu dalam transaksi yang mabrur, harga harus jelas. Jika transaksi itu harganya bias, tidak jelas, ini juga masuk kategori gharar. Ada pertanyaan sekarang, boleh nggak Pak jual beli dengan harga seikhlasnya? Hah? Boleh nggak jual beli dengan harga seikhlasnya? Baik, silakan rembukan dulu. Dibahas berapa kelompok ini? 2 kelompok, kelompok 1, kelompok 2. Silakan dipikir sambil zikir. Boleh diskusi. Karena sekarang banyak itu, Ustaz. Banyak warung makan yang bayar seikhlasnya. Sudah? Cukup? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Keikhlasan itu jelas. Berarti dibayar seberapapun boleh? Boleh. Ya? Baik. Ada 2 realitanya. Jika dia pasang pengumuman boleh bayar seikhlasnya dan memang dia ikhlas, berarti kan niatnya apa? Sedekah. Niatnya sedekah. Bahkan tidak dibayar pun nggak apa-apa. Maka saat dia tidak dibayar tidak masalah, dia dibayar seikhlasnya tidak masalah, maka status transaksi ini boleh. Sebab tidak jelas, tapi untuk transaksi sosial hukumnya boleh. Saya ulang ya, tidak jelas dan itu untuk transaksi sosial hukumnya boleh. Transaksi sosial contohnya apa? Sedekah, hibah dan seterusnya. Anda diberi hibah, tapi objek hibahnya tidak jelas, boleh atau tidak? Boleh, karena yang sifatnya sosial boleh tidak jelas. Tapi kalau komersil nggak boleh. Sehingga yang pertama tadi dibayar seikhlasnya dan memang dia ikhlas, boleh. Tapi kalau dibayar seikhlasnya, namun hakikatnya dia belum ikhlas. Sehingga saat dia jualan nasi, terus ada yang bayar cuma 3.000, di belakang dia grundel, berarti sudah ikhlas atau belum? Belum. Nah kalau seperti ini caranya, maka dia tidak boleh mengatakan seikhlasnya. Kadang ada orang yang mengatakan seikhlasnya, tapi harapan besar dia dikasih lebih banyak. Nah, bayar seikhlasnya, maksudnya seikhlasnya kalau ikhlas ya sing gede gitu loh. Ini kecurangan dari awal ya. Baik. Selanjutnya, setelah kita membahas dari sisi kehalalan objek, berikutnya kita akan bahas dari sisi adab. Tadi ada 2 unsur ya untuk bisa disebut sebagai jual beli yang mabrur. Pertama berkaitan dengan masalah kehalalan dan yang kedua berkaitan dengan masalah adab. Bagaimana kita bersikap ketika bermuamalah dengan orang lain. Baik, tarik nafas dulu biar Anda tidak ngantuk. Dah, tarik nafas, tahan, keluarin nanti ya. Kita akan bicara tentang masalah adab. Ada beberapa poin adab paling penting yang perlu diperhatikan terkait berbisnis, Pak. Yang pertama adalah hindari yang namanya sengketa. Hindari yang namanya sengketa. Sengketa itu nyaman atau tidak? Tidak. Tidak. Apa pengaruh orang ketika bersengketa? Tidak sesuai. Apa pengaruh orang ketika bersengketa? Ya berantem, Ustaz. Berantem. Emosi. Artinya emosi kan, Ustaz. Emosi. Dalam kegiatan sengketa itu mungkin nggak terjadi dosa. Iya. Sangat besar peluangnya. Sangat besar. Sehingga mungkin A mendolimi B, B mendolimi A. Saat terjadi sengketa sangat besar peluang terjadinya dosa. Maka ketika orang berdagang, berbisnis, tapi dia bersengketa, berarti bisa jadi bisnisnya kecampuran dosa. Kalau bisnis sudah kecampuran dosa, Masya Allah, jangankan dari sisi kehalalan, ya, bisa jadi dia transaksinya mubah, tapi dia bermaksiat kepada Allah karena mendolimi yang lain.
Sehingga pengusaha muslim adalah pengusaha yang selalu menghindari sengketa. Karena itu Nabi SAW memberikan sebuah janji yang cukup indah ya. Coba Anda lihat di sini, semoga bisa diakses. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada di pihak yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku jamin bisa mendapatkan rumah di tengah surga liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, bagi orang yang meninggalkan berdusta meskipun guyon. Ya. Karena kan sekarang kalau orang guyon tuh seolah-olah melegalkan untuk bohong. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan aku jamin dapat rumah di atas surga liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang akhlaknya baik. Dan hadis ini sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Sehingga Anda bisa lihat bagaimana pengaruh orang yang tidak suka bersengketa, meninggalkan miraq, meninggalkan perdebatan meskipun dia berada di pihak yang benar. Pernah satu ketika ya. Mana saya ceritain belum ini? Belum Ustaz. Belum tahu yang mau diceritakan apa. Ada 2 sahabat yang datang kepada Nabi SAW, dan mereka datang untuk rebutan warisan. Lalu karena Rasulullah SAW tidak punya bukti di lapangan, maka masing-masing sahabat ini diminta untuk menyampaikan argumennya. Orang pertama berargumen, setelah itu orang kedua berargumen. Kemudian sebelum Nabi SAW memutuskan, beliau menyampaikan sebuah nasihat. Beliau mengatakan kurang lebih seperti ini. Innama ana bashar. Aku hanyalah manusia biasa. Wa antum takhtasimuna alayya. Sementara kalian datang untuk berdebat di hadapanku. Wa la'alla ba'dakum alhana bi ba'din. Bisa jadi salah satu di antara kalian lebih pintar ngomong daripada yang satunya. Fa aqdi kama asma'. Maka akan aku putuskan seperti yang aku dengar. Karena beliau enggak dapat wahyu. Lalu beliau mengatakan, siapa yang aku putuskan, dia mendapatkan apa yang bukan miliknya. Kata Rasulullah SAW, silahkan mau dimakan atau tidak, karena itu adalah bara neraka. Karena itu adalah bara api neraka. Pasca mendengarkan ini, 2 sahabat tadi langsung nangis. Terus saling rebutan untuk menolak. Ya Rasulullah, kalau begitu biar warisan untuk saudara saya. Yang satunya juga ngomong yang sama. Ya Rasulullah, kalau begitu warisan ini untuk saudara saya aja. Datang dengan semangat berebut untuk mendapatkan, pulang dengan semangat berebut untuk menolak. Masya Allah. Itulah nasihat yang berangkat dari hati sampai ke hati. Ada banyak sahabat ya, sekali dinasihati Nabi SAW langsung berubah seketika. Kadang saya melihat hati mereka kayak apa. Begitu tersentuh nasihat langsung balik. Kita kan beda ya. Disentuh bolak-balik ya enggak balik-balik. Masih cari-cari. Ya, sahabat Hakim bin Hizam itu kan pernah ketika Nabi SAW Fathu Mekah, pasca Fathu Mekah, kan Hakim ini masuk Islam setelah Fathu Mekah. Hakim bin Hizam itu minta kepada Nabi SAW, terus dikasih. Minta harta lagi, dikasih lagi. Minta harta lagi, sampai yang ketiga. Lalu Rasulullah SAW memberikan nasihat. Ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwah. Wahai Hakim, harta ini memang hijau dan manis. Faman akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Siapa yang mengambil harta dengan terlalu bernafsu, maka tidak akan diberkahi. Waman akhadahu bi sakhawati nafsin, tapi siapa yang mengambil harta bi sakhawati nafsin, dengan perasaan tidak bernafsu, yubarak lahu fihi, maka akan diberkahi. Lalu Hakim mengatakan, wallahi ya Rasulullah, la akhrumu ahadan ba'da. Aku tidak akan pernah untuk minta harta orang lain setelah kejadian ini. Dan Masya Allah, sampai setelah wafatnya Nabi SAW, Hakim itu mau diberi jatah ghanimah oleh Abu Bakar, ditolak.
Mau diberi jatah ghanimah di masa Umar, ditolak. Karena pernah Mendengar nasihat. berikrar di hadapan Nabi SAW tidak akan mengurangi harta milik orang lain. Jadi minta kepada orang itu enggak, anti bagi hakim. Masya Allah. Dan itu bertahan sampai mati. Baik, kembali ke sini. Jadi pengusaha muslim itu selalu apa? Menghindari sengketa. Yang kedua, pengusaha muslim itu pengusaha yang gampangan. Gampangan. Dalam bahasa Arab disebut dengan samhan. Rasulullah SAW pernah bersabda, rahima rajulun samhan idza ba'a, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang samhan, yang gampangan. Gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika menagih hak. Gampangan itu maksudnya gimana, Pak? Artinya dia bukan model orang yang alot, kasar, keras, tapi gampangan. Nabi SAW menjanjikan orang seperti ini akan dirahmati oleh Allah. Baik, kalau Anda punya dua anak, yang satu suka ngalah, yang satu orangnya keras, mana kira-kira yang lebih disayang? Yang ngalah biasanya. Yang ngalah biasanya, Ustaz. Atau dimotivasi, kamu jangan ngalah, sama saudaramu kamu harus berjuang. Provokator. Ini bapaknya provokator ya. Baik, kalau terjadi seperti ini terus berantem, misalnya dua anak kita berantem, siapapun yang menang orang tuanya gimana? Rugi. Mau yang menang A, ini anak saya yang B. Mau yang menang B, A juga anak saya. Sehingga ketika salah satu menang, orang tuanya tetap rugi. Maka kenapa Nabi SAW melarang umatnya bersengketa? Umat beliau. Siapapun yang menang, beliau rugi. Ini umat saya, ini juga umat saya. Ini menang mengalahkan yang sebelahnya. Yang ini menang mengalahkan sebelahnya. Padahal dua-duanya dicintai oleh beliau. Nabi SAW mencintai umatnya. Maka Rasulullah SAW tidak ingin umatnya berantem. Maka ada istilah apa? Menang jadi arang, kalah jadi asap. Abu. Jangan terpengaruh dengan saya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Siapapun yang menang pasti umat Islam rugi. Karena yang jadi korban adalah sesama umat Islam. Makanya kita punya prinsipnya bahwa berantem, bersengketa, tegang antar sesama itu melelahkan. Sehingga hindari yang seperti itu sebisa mungkin. Yang lebih konyol lagi, ketika ada orang yang sudah nggak dapat harta tapi berantem. Nih, itu contohnya yang di yayasan. Rebutan misalnya dalam satu yayasan berantem, dalam satu lembaga berantem. Terus yang didapatkan apa itu? Tidak ada. Dia tidak mencari, ini non profit. Tidak ada nilai materi yang bisa dia dapatkan. Sama-sama ingin nyari pahala, tapi diawali dengan berantem dulu. Dapat pahala dari mana? Dosa mungkin, pahalanya nggak ada. Makanya perlu diwaspadai ya. Baik yang kerja sosial maupun yang kerja komersil, tolong diwaspadai jangan sampai berantem. Baik. Selanjutnya, pengusaha muslim itu pengusaha yang empati. Nabi SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai apa yang dimiliki, sampai kalian mencintai sikap untuk saudaranya sebagaimana kalian ingin disikapi yang sama. Saya ulang ya, kalian tidak akan beriman sampai kalian senang
untuk memberikan sikap kepada saudaranya yang terbaik sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Ya, sebagai contoh begini ya. Di sini ada akhlak-akhlak yang mulia. Di sini ada akhlak yang tercela. Contoh akhlak yang tercela apa? Dalam bisnis. Menipu, bohong, suka membodohi. Terus apa lagi? Mempersulit. Kemudian apa lagi? Memaksa dan seterusnya. Sebagaimana kamu tidak ingin ditipu, maka jangan tipu orang lain. Sebagaimana kamu tidak ingin dibohongi, maka jangan bohongi orang lain. Kamu tidak ingin dipaksa, maka jangan maksa orang lain. Kamu tidak ingin apa lagi? Sebagaimana kamu tidak ingin A, maka jangan lakukan A kepada orang lain. Sangat sederhana, tapi berat dalam praktek. Sehingga secara teori bermuamalah yang terbaik bagi orang lain dinyatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai sikap untuk saudaranya sebagaimana kalian senang untuk disikapi yang sama. Nah, Anda bisa buat daftar itu akhlak-akhlak yang tercela. Tadi ya, menipu, memaksa, berbohong, membodohi, terus apa lagi? Culas dan seterusnya. Saya tidak ingin ini, maka jangan memberikan sikap itu kepada orang lain. Sekarang kita beralih ke akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia contohnya apa? Jujur, amanah, tidak sombong, baik hati, rajin menyiram bunga. Nah, sebagaimana kamu ingin disikapi jujur, maka bersikaplah jujur. Sebagaimana kamu ingin disikapi baik hati, maka bersikaplah baik hati. Sebagaimana kamu ingin disikapi sopan, maka bersikaplah sopan, dan demikian seterusnya. Nah, kaidah ini Pak berlaku untuk semua muamalah kepada yang lain. Antar suami istri, antar apalagi misalnya, antar saudara, antar teman dan seterusnya. Kadang begini ya, siapa yang membuat istri itu cemburu? Temannya atau suaminya? Ya, siapa yang membuat istri itu cemburu kepada suaminya? Temannya. Istri yang kedua. Kalau istrinya satu Pak, ibunya. Oh. Ada nggak kasus kayak gitu? Banyak Ustaz. Banyak ya. Jadi Masakan. Istri cemburu kepada ibunya suami. Baik. Suami cemburu kepada bapaknya istri. Mertua. Iya. Gitu. Ada mertua. ya gitu? Kasus kayak gitu? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada ya. Tapi kayaknya lebih jarang ya. Lebih banyak mana? Istri cemburu kepada ibu suami atau suami cemburu kepada bapaknya istri? Masya Allah. Nah, kecuali Pak Taufik ya. Nanti yang lain pada kecuali saya. Ada nggak misalnya kasus seorang istri cemburu kepada ibunya suami? Kenapa cemburu? Nah, suami perhatian sama ibunya, tidak perhatian sama saya. Lah kamu dinafkahi nggak? Tinggal di rumah suami, makan bareng suami, menggunakan fasilitas suami, merasa tidak diperhatikan. Ini karena urusan perasaan. Perasaan itu ada ukurannya nggak? Tidak ada Ustaz. Nah ada. Makanya perasaan itu karena tidak ada ukurannya, bingung kita ngukur standarnya yang benar yang mana. Karena itu begini ya. Para ulama menyebutkan pertimbangan manusia dalam mengambil sikap itu ada 3. Hawa nafsu, perasaan, dan akal. Hawa nafsu yang dia pikirkan bagi hawa nafsu itu adalah mana yang paling nikmat. Pokoknya yang penting seneng, nikmat, itu akan dia ambil. Itu hawa nafsu. Kalau perasaan yang dipikirkan adalah mana yang lebih nyaman bagi saya. Sehingga ketika ada sesuatu, perasaan akan berbicara, oh ini kurang nyaman, ini kurang menenangkan. Itu perasaan. Kalau akal yang dia pikirkan mana yang paling manfaat.
Ini berbahaya, ini tidak bermanfaat. Akal berbicara. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Misalnya seorang suami berbakti kepada ibunya. Kalau pakai standar hawa nafsu, menyenangkan enggak? Hawa nafsu Pak? Enggak. Mungkin hawa nafsu akan menolak. Kamu ngapain ngurusi itu? Ganggu kesibukan kamu, ganggu aktivitas kamu. Udah kamu jadi orang yang merdeka saja. Gak usah dipedulikan orang yang ganggu. Itu kalau pakai hawa nafsu. Sehingga kadang orang yang mencampakkan ibunya, mencampakkan orang tuanya karena dianggap ganggu. Sehingga dia pengen hidup happy, tidak ada batasan apapun, bisa kemana-mana tanpa diganggu orang. Ini hawa nafsu. Yang kedua, perasaan. Nah, perasaan ini terkadang bermain di tadi. Saya kok nggak digubris ya, saya kok nggak dipedulikan, saya kok disisihkan. Itu perasaan. Dia merasa tidak nyaman. Nah, ukuran tidak nyaman ini kan nggak jelas. Sehingga orang ini ketika ditanya, nafkah kepada Anda apakah kurang? Enggak Pak, bahkan sisa-sisa. Loh, nyatanya kamu sudah diberi kecukupan. Kenapa kok disebut tidak dipedulikan? Padahal dia sudah diberi kecukupan. Karena perasaannya bermain. Nah, tapi kalau akal berbicara, suami saya punya kewajiban berbakti kepada ibunya. Dan itu akan menguntungkan bagi keluarga saya. Saya punya anak dan anak ini menikah. Nanti pasti punya mertua. Mungkin dia akan disikapi yang sama oleh mertua dia, disikapi yang sama oleh orang tua dia dan seterusnya. Sebagaimana saya tidak ingin terjadi sengketa di sini, saya tidak ingin terjadi sengketa di situ. Itulah akal. Makanya Nabi SAW berikan arahan. Kalian tidak akan beriman sampai kalian ingin disikapi yang sama. Sehingga begini ya, ketika ibu-ibu misalnya cemburu kepada ibunya suami, dia punya anak laki-laki. Besok anak laki-laki ini dewasa, terus anak laki-laki ini nikah. Nah, sudah? Nah, anak laki-laki ini ingin berbakti kepada dia, kepada wanita yang dulu cemburu gitu. Berbakti kepada dia. Dia punya istri, cemburu juga. Al jaza'u min jinsil amal. Sehingga dia terbalaskan dengan yang sejenis dari amalnya. Baru dia merasakan ketika anak laki-lakinya dewasa. Oh, kayak gini rasanya ketika punya menantu yang cemburu sama saya. Dulu saya cemburu sama mertua saya. Ada kejadian kayak gitu? Al jaza'u min jinsil amal. Maka akal akan mengatakan, saya tidak ingin disikapi yang sama, maka saya jangan bersikap kepada orang lain dengan sikap yang sama. Masya Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Masya Allah, amin. Masya Allah. Termasuk bagi siapapun yang sedang nonton online. Karena ini termasuk di antara masalah yang paling banyak terjadi. Di mana istri cemburu kepada mertua. Ya. Ada testimoni ya, yang disampaikan kepada sebagian ustaz. Setelah memberikan ceramah seperti ini, terus suaminya itu bilang, terima kasih Pak Ustaz, istri saya sekarang berubah. Jadi kayak Khadijah Pak Ustaz. Masya Allah. Tapi cuma 3 hari Pak Ustaz. Habis itu balik lagi kayak Juminten Pak. Itu pengaruh baik ketika orang mendengarkan tausiah. Walhamdulillah ternyata menimbulkan kerukunan dalam keluarga. Meskipun 3 hari Ya. Tapi semoga tidak. Lebih nyaman. Nah kalau 3 hari kan berarti besok ikut move camp lagi. Sehingga dicas lagi dan tayyib. Sebagaimana kita ingin disikapi baik oleh orang lain, maka bersikaplah baik kepada orang lain. Sekarang saya kasih contoh kasus ya. Kita ini termasuk orang yang punya karakter tatfif. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wailun lil mutaffifin, celakalah para mutaffif. Bagaimana karakter tatfif itu? Di lanjutan ayat Allah mengatakan, alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun. Kalau beli mintanya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau menjual sukanya apa? Mengurangi. Baik.
Anda kalau beli gorengan itu milih yang mana? Yang besar-besar Ustaz. Milih Yang besar-besar. Masya Allah. Mata kita itu Pak bisa sensitif membedakan hanya selisih 2 mili Pak. Tahu ini lebih gede daripada tahu itu. Bisa ya Pak? Bisa Ustaz. Sampai dipilih-pilih Ustaz. Iya, diorek-orek. Beli bensin botolan misalnya ya. Itu selisih ketinggiannya berapa itu? Ada 5 cm? Oh, 5 cm ya tinggi sekali. Berapa mili itu selisih ketinggiannya? Hah? Kan sama-sama di leher botol ya. Tapi mata itu bisa melihat. Ini lebih tinggi daripada itu. Masya Allah. Itulah contoh karakter tatfif. Jadi kita kalau beli itu pinginnya pokoknya saya harus dapat full, penuh, jangan sampai ada yang kurang. Beli gorengan cari yang paling gede. Jangankan beli Pak, di kantin aja, di restoran aja. Kalau kita ngorek-ngorek ayam itu boleh. Anda kalau milih lauk pas makan itu yang mana Pak pilih? Yang paling gede. Ini disisihkan. Oh, ini padahal selisih beratnya berapa? Ada setengah kilo? Enggak ada. Tapi seperti itulah karakter manusia. Dia akan ambil mana yang paling sempurna bagi dia. Baik, lanjut ya. Tapi sayangnya ketika dia bersikap kepada orang lain tidak dilakukan yang sama. Sehingga dia berharap ketika jualan yang kurang bagus dulu yang laku, yang bagus-bagus Simpan belakangan. Karena dia ingin laku semuanya. Dia tidak jujur ketika transaksi. Maka orang semacam ini tidak bisa memberikan sikap yang terbaik kepada orang lain sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Baik. Ada seorang penjual Pak. Harganya berapa Bang? 10.000. Di dompet Anda ada 4 lembar 10.000. 10.000 baru, agak jelek banget, sobek-sobek. Yang Anda kasihkan yang mana? Padahal nilainya sama atau beda? Kenapa yang Anda kasih paling jelek? Hah? Yang baru paling disayang ya? Baik. Andai kan penjualnya itu ngerti isi dompet Anda, kira-kira dia berharap yang mana? Milih yang baru. Maka berikan yang terbaik kepada orang lain sebagaimana Anda ingin disikapi yang sama. Sederhana ya. Nah, hal-hal kecil seperti ini mungkin kita butuh latihan. Hal-hal kecil seperti ini mungkin kita butuh latihan. Sehingga saat kita memberikan kepada yang lain, kita berikan yang terbaik sebagaimana kita ingin disikapi yang sama. Nah, contoh ya. Kalau Anda jualan, lalu ada yang menawar dengan lebih tinggi, itu senang nggak? Senang Ustaz. Senang. Ini berapa? 100.000. Udah saya ambil 120 ya. Pernah kayak gitu? Jarang ya. Itu pernah dialami oleh sahabat Jarir bin Abdillah. Sahabat Jarir bin Abdillah itu pernah beli seekor kuda. Sudah, jadi beliau nyuruh budaknya untuk membeli, budaknya sudah deal di harga tertentu, anggaplah harga 300 dirham. Terus budaknya bilang, mari kita menuju Tuan Jarir, nanti beliau akan bayar. Berangkatlah mereka dengan membawa kuda tadi. Sampai di tempat Tuan Jarir, maka Jarir itu nawar. Ini berapa tadi? 300 dirham. Kalau 500 gimana? Nah, dinaikin. Terus dinaikin sampai di angka 800. Akhirnya penjualnya saking senangnya langsung dikasihkan. Auto yes. Poin. Nah, seperti itu sampai membuat budaknya itu terheran. Wahai tuanku, Anda itu sudah saya kasih harga yang bagus, kenapa malah dinaikkan? Kemudian beliau mengatakan, kuda ini nggak cocok kalau harganya segitu, dia bisa lebih mahal. Kemudian beliau menyebutkan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nushi likulli muslimin. Aku pernah membaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi nasihat kepada setiap muslim. Nasihat kepada setiap muslim. Apa sih yang dimaksud nasihat kepada setiap muslim?
Nasihat yang dimaksud adalah memberikan yang terbaik kepada orang lain. Nah, itu yang dilakukan oleh sahabat Jarir bin Abdullah. Makanya kalau mungkin bisa dilakukan ya sesekali saat Anda di pasar tradisional, ada simbah-simbah yang jualan. Berapa ya? Misalnya 10.000 ya. Kalau 15.000 gimana? Dapat 2. Podo wae, Pak. Baik. Selanjutnya, pengusaha muslim itu tidak bernafsu. Berkeinginan boleh, tapi terlalu bernafsu beda lagi nanti urusannya. Tidak bernafsu itu gimana, Pak? Ya, bagi dia nyantai ketika berdagang. Makanya beberapa praktek terlalu bernafsu itu bisa menghilangkan keberkahan. Contohnya apa, Pak? Jualan diiringi dengan sumpah. Rasulullah SAW mengingatkan, al-halifu munfiqatun lisil'ah mumhiqatun lil barakah. Sumpah itu bisa melariskan dagangan, tapi bisa bisa menghilangkan, melenyapkan keberkahan. Sumpah itu bisa melariskan dagangan, tapi bisa menghilangkan keberkahan, melenyapkan keberkahan. Baik, sehingga mungkin barangnya habis, tapi tidak berkah. Maka ketika mengambil harta, jangan terlalu bernafsu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yang tadi dipesankan kepada Hakim bin Hizam, man akhadzal mala bisakhawati nafsin, siapa yang mengambil harta dengan perasaan santai, tenang, burikalahu fihi, maka akan diberkahi. Sehingga bagi dia kalaupun peluang ini hilang, santai aja. Saya tidak terlalu bernafsu untuk mendapatkannya. Kalau memang itu sudah jadi rizkiku, enggak mungkin dia akan pindah ke tempat yang lain. Wa man akhadhaha bisyarafin wahala, tapi siapa yang mengambil harta bi isyrafin wahala, dengan perasaan terlalu bernafsu, lam yubarak lahu fihi, maka tidak akan diberkahi. Sehingga kata kunci bernafsu dan tidak ini bisa menyebabkan keberkahan antara ada dan hilang. Sudah? Ada satu cerita lagi nih, Rit. Ya. Apa itu, Ustaz? Ceritanya Hasan Al-Basri itu datangnya dari mana? Dari Basra. Asal beliau dari Basra. Beliau itu pernah datang ke kota Mekah untuk haji. Lalu sampainya di kota Mekah, beliau melihat ada seorang penjual kain. Saat Hasan itu mendekat, langsung dipuji-puji kainnya. Wah, Tuan beruntung sampai di tempat saya. Ini kain saya top marotop, yes mare yes. Pokoknya kalau Tuan nggak beli nanti sampai rumah nyesel. Akhirnya karena terlalu dia berlebihan ketika muji barang, ditinggal oleh Hasan Al-Basri. 2 tahun berikutnya Imam Hasan Al-Basri ini haji lagi, ketemu dengan penjual kain yang sama. Tapi kali ini lebih sopan, lebih santun, lebih nyaman. Sampai membuat Imam Hasan Al-Basri ini penasaran. Beliau penasaran, apa yang membuat orang ini berubah ketika dagang? Dulu dia kalau berdagang itu terlalu bernafsu, gimana caranya biar konsumennya segera beli. Sekarang ketika dia berdagang nyantai, tenang. Apakah sudah dengerin radio Roja atau mungkin Akhirnya beliau tanya, apa sebabnya kamu ini kok ada perubahan? Kamu kan orang yang 2 tahun dulu pernah ketemu saya. Kemudian orang itu bercerita, dulu saya punya seorang istri yang cerewetnya luar biasa. Sehingga kalau saya pulang kok bawa harta sedikit, wah itu bisa berantem. Muring-muring. Tapi kalau saya pulang bawa harta banyak, dianggap sedikit. Sehingga membuat sang suami ini terlalu menggebu-gebu untuk mengambil harta. Kemudian Allah Ta'ala mewafatkan istri saya ini. Alhamdulillah.
Istri banyak yang tersinggung nanti. Oh gitu. Berarti harusnya gimana? Nah, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah gantikan saya dengan seorang istri yang jauh lebih qanaah. Nah, istri saya yang qanaah ini, setiap kali saya mau berangkat untuk dagang, itu kerah bajunya dipegangi. Kerah baju saya dipegangi, terus dia berpesan, "Ya fulan ittaqillah, wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah. Aku sanggup untuk merasakan panasnya kemiskinan, tapi aku gak sanggup untuk merasakan panasnya neraka. Masya Allah. Maka jangan mengambil kecuali yang halal." Insya Allah. Baru setelah itu suaminya berangkat. Tenang batinnya. Iya, Masya Allah. Pernah dipegang kerahnya oleh istri? Enggak cuman kerahnya, Ustaz. Oh, gak cuma kerahnya. Masya Allah. Baik. Dikasih pesan-pesan seperti itu pernah gak Pak? Sebelum berangkat kerja Pak? Pernah? Oh, mirip. Masya Allah. Pesannya apa Pak? Semoga kerjanya berkah. Masya Allah. Alhamdulillah dilancarkan. Kadang ada sebagian di antara suami, "Wah, Pak, jangankan istri saya pesan kayak gitu. Dada wae ora, Pak." Lah terus Bapak kalau pergi ya bludas-bludus mlebu metu dhewe. Baik. Jadi mungkin seorang ibu yang dia tidak bekerja, dia berada di rumah, orang nyebutnya kan konco wingking ya. Teman di belakang, padahal juga sampai depan sebenarnya. Iya. Jadi pada posisi meskipun mereka tidak bekerja, tapi wasiat moral yang diberikan oleh seorang istri kepada suami, pesan-pesan moral itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Ya. Sehingga mungkin ibu-ibu bisa praktekkan ya. Berikan pesan sebelum suami berangkat kerja yang membuat suami Anda pengen segera pulang. Nah, kira-kira contoh kalimat yang tepat apa itu? Iya. Antum kan pintar puisi, biasanya gak bisa gawe. Sayang, aku selalu merindukanmu. Oh gitu. Masya Allah. Segera pulang gitu. Segera pulang. Ayo Bang Toye Jangan para lama-lama. pulang. Jangan lama-lama, kalau udah selesai urusan pulang. Selalu seperti itu, Zat. Oh gitu ya. Iya, Zat. Baik, Masya Allah. Jadi sang suami akan merasa sangat nyaman ketika dia berada di rumah. Kemudian nyaman ketika dia bekerja. Karena dia tahu saya tidak perlu untuk berbuat maksiat ketika bekerja. Betapa banyak ya orang yang korupsi itu sebabnya apa? Target orang di rumah. Istri saya pengen haji furoda. Tapi sekarang dananya kurang. Akhirnya yang dia cari gimana caranya biar bisa daftar. Makanya posisi terlalu bernafsu ini sampai bisa menghilangkan keberkahan. Karena ini ngerusak semangat seseorang ketika mencari harta. Baik, yang kelima. Jujur dan amanah. Nabi SAW pernah menyebutkan berkaitan dengan seorang pedagang yang jujur dan amanah. Rasulullah SAW bersabda, "At-tajirus saduqul amin." Seorang pedagang yang soduk dan amin. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama siddiqun, bersama syuhada dan soleh, orang-orang yang soleh besok di hari kiamat. Nah, tadi nggak bisa dibuka. Nah, ini ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "At-tajirus saduqul amin." Pedagang yang jujur dan amanah dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Yang pengen kumpul ketemu Nabi SAW angkat tangan, Pak. Nah, ibu nggak pengen? Ketemu Nabi SAW nggak pengen? Nggak boleh. Wanita boleh nggak ketemu Rasulullah SAW? Boleh. Semua umatnya boleh. Ketemu ya, tapi kan nggak boleh salaman, Pak. Hukum di akhirat kita nggak tahu ya. Hukum di akhirat kita nggak tahu. Tapi semua manusia Muslim yang cinta kepada Nabi SAW, dia pengen ketemu Rasulullah SAW. Nah sekarang yang jadi pertanyaan,
Di sini ada beberapa jenis manusia, para nabi, para siddiqin dan syuhada. Apa kegiatan tiga manusia ini, Pak? Nabi, siddiqin dan syuhada. Kegiatannya apa? Kegiatan keagamaan, kegiatan dakwah dan seterusnya. Sementara kegiatan at-tajir, pedagang, apa sih kegiatan pedagang? Dagang. Kegiatan Dagang. dunia. Bagaimana orang yang kegiatannya duniawi dikumpulkan dengan orang yang kegiatannya ukhrawi? Masya Allah. Karena ada satu ujian yang dia berhasil, yaitu jujur dan amanah. Enggak semua Pak pedagang bisa seperti itu. Pedagang yang jujur banyak enggak Pak? Banyak, insya Allah ya. Kalau pedagang amanah banyak juga. Meskipun yang gagal juga banyak. Ya. Sehingga posisi jujur dan amanah ini butuh kesabaran yang luar biasa. Banyak pedagang yang kadang tidak jujur dan tidak amanah. Dua orang ini atau pedagang yang jujur dan amanah ini dijanjikan oleh Nabi SAW akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh besok di hari kiamat. Wallahu a'lam. Sekarang jam 6. Jam 6 Ustaz. Berikutnya ngapain? Habis ini sarapan Ustaz. Baik. Coffee break dulu Ustaz. Coffee break dulu. Mau break dulu atau tanya jawab dulu? Karena nggak boleh dibawa masuk. Iya, tanya jawab dulu. Baik, Ya? silakan. Monggo. Wah, banyak ini. Bapak. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fit dan Ustadz. Izin bertanya, tadi kan kita diminta untuk tidak berdebat, berbantah-bantahan gitu tadi ya, karena akan melemahkan gitu ya Tad. Nah, bagaimana dengan kondisi ini Tad? Pemilihan pemimpin di tempat kita nih kan harus ada debat, kemudian mencalonkan diri gitu Tad. Nah ini walaupun kita di posisi yang benar, bagaimana kita menyikapinya gitu Tad? Bagaimana kita menyikapinya gitu? Maksudnya apakah kita harus ikutan debat? Kalau memang tidak ada pemimpin yang misalnya kita anggap baik gitu kan, terpaksa kita mengajukan diri misalnya ketua RT atau ketua RW gitu kan. Ada debat ketua RT gitu? Ada Tad. Kan, calon RT suruh debat. Visi misinya ada tadi disampaikan, kemudian Saya tanya udah jawab gitu. Saya jadi RT udah 20 tahun Pak. Di RT di kampung Gak apa ada di yang mau kota? ganti Pak. RT kampung apa di kota? RT kota kayak apa Pak? Mungkin bayarannya gede di sana mungkin. Ada bayarannya? Kalau di Jakarta ini kan 2 juta untuk operasional kegiatan kan. Kalau RW-nya kan 2,5 juta gitu. Masya Allah. Siap. Dan Pak RT-nya dapat? Enggak boleh dipakai untuk honor, enggak boleh untuk kegiatan. Nah iya, kan Enggak. berarti yang bersangkutan juga nggak dapat apa-apa ya? Enggak dapat apa-apa Tad. Hanya Dapat untuk biasanya Dapat capek setiap doang. tahun. Untuk operasional. Sebulan sekali kan 2 juta sebulan sekali memang ada operasional. Makanya mohon izin kalau di kita kan kebanyakan banyak yang nganggur yang pengen jadi ketua RT, pengen jadi ketua RW. Karena mengharapkan itu. Nanti SPJ-nya itu ATK, kemudian tinta printer. Jadi 5 tahun tuh bisa berenang tinta printer gitu. Tad. Gimana menyikapinya nih Tad? Karena kan daripada diambil yang non muslim, kemudian terpaksa kan yang muslim harus muncul memberikan warna gitu Tad. Ya. Ada debat yang diperbolehkan dan ada debat yang dilarang ya. Tidak semua debat itu mutlak dilarang. Bahkan salah satu di antara metode dakwah adalah debat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan debat yang terbaik. Meskipun pada prinsipnya debat untuk urusan dunia itu tercela. Kamu rebutan apa? Rebutan ini. Udah biarin aja. Nggak usah diperebutkan. Karena debat dalam urusan dunia pada asalnya tercela. Terus bagaimana kalau misalnya kita berada di posisi yang harus debat? Kalau kita berada di posisi yang harus debat, maka miliki latar belakang karena agama. Sehingga saya akan memperjuangkan ini. Karena saya punya, di belakang saya adalah saya punya program keagamaan. Ini satu kasus kemarin ada, saya ngisi di Blok M Square. Ada salah satu pertanyaan lewat kertas. Pak Ustadz, di sebuah perumahan tidak ada satupun muslim yang mencalonkan jadi RT. Akhirnya yang naik untuk calon jadi RT itu non muslim.
Terus boleh enggak kami sebagai wanita, ibu-ibu mencalonkan jadi ketua RT? Karena yang bapak-bapaknya enggak ada yang mau. Nah, ibunya mau maju. Nah, akhirnya saya sampaikan, kalau sampai tidak ada satupun bapak-bapak muslim yang mau untuk jadi pemimpin lingkungan, mereka dosa semua nanti. Karena statusnya fardu kifayah. Statusnya fardu kifayah. Sehingga harus ada salah satu muslim yang maju. Karena kalau tidak malah digantikan oleh non muslim. Nah, sehingga dalam hal ini tidak boleh semuanya diam. Sebab ini statusnya fardu kifayah. Wallahu a'lam. Nah, kalau misalnya butuh debat, ya berarti kan debatnya karena latar belakang agama. Saya ingin memperjuangkan untuk dapat ini biar di belakang saya program-program agama bisa terlaksana dengan baik. Nah, silakan. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas tausiahnya. Saya ada 2 pertanyaan Ustaz. Pertama, yang mengenai harga itu harus jelas, jangan bias. Jadi kalau bias kan itu gharar. Lalu bagaimana untuk restoran-restoran yang all you can eat itu Ustaz, yang bayar sekian kita bisa makan sepuasnya gitu, karena kan kita nggak tahu nih berapa kilo daging yang akan kita makan, seperti itu. Insyaallah sampai sekilo, Pak. Sampai kayaknya Ustaz kalau sekilo. Sekilo? Nggak kuat kita makan daging sekilo. Ya Ustaz. Sekeluarga, tapi kan bayar satu-satu. Selanjutnya. Yang kedua Ustaz, mengenai hadis seorang pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqun dan syuhada gitu. Janji ini apakah juga berlaku sama karyawan Ustaz? Karena kita juga karyawan juga ingin dibangkitkan bersama nabi. Tadi antum nggak nyebutin karyawan soalnya. Mohon Makanya penjelasannya Ustaz. kita mau ubah mereka jadi karyawan. From zero to hore. From hero to hore. Baik, coba kita bahas di sini. Apakah bisa karyawan punya kesempatan untuk ketemu Nabi SAW? Semua umat beliau SAW punya kesempatan untuk ketemu Rasulullah SAW. Meskipun kedekatannya berbeda. Maka kita perjuangkan gimana agar bisa mendapatkan kedekatan yang lebih tinggi dengan Rasulullah SAW. Ada banyak faktor ya. Tidak hanya sebatas dengan melalui melalui pengusaha, jadi pengusaha yang jujur dan amanah, bisa juga melalui jalur yang lain. Di antaranya bersolawat. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya. Aqrabun nasi manzilatan ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku besok di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Lalu Ibnu Hibban mengatakan, hadis ini menjadi dalil benarnya pendapat yang menyebutkan bahwa orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi SAW adalah para ahli hadis. Karena para ahli hadis itu selalu membaca salawat ketika dia menyebutkan hadis. Anda bisa bayangkan ya, dalam Sahih Bukhari anggaplah misalnya ada 7.000 hadis. Maka beliau membaca 7.000 kali salawat. Sahih Muslim ada 4.000-an hadis, maka beliau membaca 4.000 salawat. Dan mereka selalu menuliskan sallallahu alaihi wasallam. Maka di posisi itu para ahli hadis dan orang-orang yang bersinggungan dengan hadis akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan, termasuk ketika mereka banyak memberikan salawat. Wallahu a'lam. Yang all you can eat, Yang pertama tadi apa? all you can eat. Oh baik, all you can eat itu kan harganya jelas ya. Bayar 100.000, all you can eat. Yang enggak jelas apa ya? Makanan yang diambil. Tapi kan di situ tidak ada batasan. Sehingga silakan mau ngambil makanan apapun silakan, boleh. Sudah? Meskipun dia menakar kemampuan dia. Sehingga harganya jelas. Tapi gimana dengan makanannya? Makanannya kan enggak jelas. Makanannya memang enggak jelas dalam arti ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi
Selisihnya nggak banyak. Sehingga pemilik warung sudah tahu, orang ini kalau masuk nggak mungkin dihabiskan semua. Pasti dia akan mengambil satu-satu atau dua atau tiga. Keberadaan all you can eat seperti ini memang goror, tapi goror kecil. Dan goror kecil hukumnya diperbolehkan. Di hotel itu all you can eat. Ya. Iya. Di hotel all you can eat. Dan itu jadi satu dengan harga hotel kan. Sehingga saat Anda check in di situ, booking kamar, bayar, check in, makan, sekalian di situ kan fasilitas breakfast, sarapan. Maka posisi fasilitas yang diberikan oleh hotel yang sifatnya tidak jelas. Nanti dia mau makan apa? Kadang ada yang malas, makanan di hotel cuma itu doang. Terus kamu ngambil apa? Telur, omelet, kacang hijau, ketan hitam, bubur, mie. Kok semua satu? Tetap banyak dia ngambil. Wallahu alam. Monggo yang lain, Pak In dulu yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kesempatannya dan semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga. Amin. Gini Ustaz, tadi yang salah satu adab muamalah tadi gampangan tadi Ustaz. Jadi mohon saran Ustaz. Jadi dulu ketika saya jadi karyawan, saya kebetulan marketing. Jadi ketika saya mencapai target, justru dari atasan itu selalu ditambah gitu, dan itu hampir tidak ada, karena saya gampang itu, termasuk gampang itu tadi, jadi selalu dikasih target tambah. Itu seperti itu ketika saya waktu itu jadi karyawan. Yang ketika saya pindah hijrah misalnya ke jadi anggaplah berusaha gitu, gampangan. Nah saya ketika gampang itu kadang-kadang justru dari supplier gitu. Itu apa ya istilahnya, kayak dikasih ini manut kayak gitu Ustaz. Juga termasuk juga ke karyawan kadang ketika mereka anggaplah ngebon, nanti dikasih ngebon lagi. Nah, itu mohon sarannya Ustaz. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena gampangan terus dimanfaatkan gitu Pak. Betul. Masya Allah. Baik, kalau bertahan seperti itu terus sanggup nggak Pak? Mboten Mas Ustaz. Oh boten. Berarti targetnya sampai kapan untuk kayak gitu Pak? Melayani karyawan yang tiap hari ngebon, terus suppliernya kayak gitu. Intinya gini ya, apa yang tadi kita sampaikan itu bukan berarti memaksa kita atau mewajibkan kita untuk jadi orang yang terlalu lugu ketika bermuamalah. Kalau memang Anda menganggap, wah ini merugikan saya, ya boleh-boleh saja ditolak. Tapi dalam posisi ketika kita sedang melakukan akad yang halal, akad yang mubah, terus kita gampangan, itu ada nilai pahalanya. Dan gampangan dalam bermuamalah, itu bagi sebagian orang agak sulit. Ketika terutama ya, pada saat dia tidak punya landasan akidah yang bagus. Maka yang kami sarankan, jika memang bisa berlatih untuk gampangan tapi tidak rugi, ya silahkan Bapak pasang gampangan itu. Baik, untuk yang pertama konsumen Pak ya. Tadi konsumen kasusnya apa itu? Supplier. Enggak, yang konsumen. Ada supplier, ada konsumen. Sama atasan, sama supplier. Oh gitu. Enggak ada masalah. Kalau Bapak enggak sanggup ya sampaikan. Oh gitu. Masya Allah. Sesuai kemeng. Padahal justru malah tambah omsetnya juga kan Pak? Oh iya, karena statusnya jangan karyawan ya. Oh iya. Ya insya Allah tidak masalah, dan jika Bapak lanjutkan ya sah-sah saja. Nah, Monggo baik, silakan. ibu-ibu. Oh ya, yang belakang itu. Ya. Baik Ustaz, langsung aja Ustaz ya. Terkait dengan
tips menjadi pengusaha muslim yang baik ini Ustadz ya. Kan ana salah satu pengusaha Ustadz, tapi bisnisnya jual beli alkohol Ustadz, di apotik maksudnya. Ini Ustadz, yang pertama, kan kita tahu nih Ustadz ya, sarana di apotek itu menjual berbagai macam sediaan. Di antaranya sediaan obat yang mengandung alkohol, narkotika, ya, psikotropika gitu. Ini kalau secara jelas dikonsumsi ini berbahaya Ustaz. Nah, kita ambil poin yang alkohol aja Ustaz. Yang alkohol digabungkan di dalam obat itu dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pelarut ya, agar sediaan obat tersebut itu bisa larut dengan kondisi obat-obat atau sediaan yang sukar larut dalam air. Nah, kita ini sebagai penjual obat, Ustaz, kalau menemukan kasus bahwa obat batuk pilek yang pengen dikonsumsi itu kan kecenderungan banyak sekali mengkonsumsi alkoholnya Ustaz. Harus ada alkoholnya, enggak harus sih. Ada beberapa sediaan yang cepat larut kalau dengan alkohol campurannya. Nah, itu kalau kita sebagai penjual menyarankan untuk mengkonsumsi obat batuk pilek yang ada alkoholnya, hukumnya bagaimana Ustadz? Dan bagaimana buat para pengkonsumsinya? Jazakallah khair. Masya Allah, baik. Begini, khamr itu identik dengan alkohol atau bukan? Tidak. Apakah semua yang beralkohol itu khamr? Tidak. Apakah semua khamr pasti beralkohol? Tidak. Tidak semua khamr beralkohol. Jadi gugus karbonnya mungkin beda-beda ya. Kalau alkohol kan etanol, ada metanol yang bikin mati, ada butanol yang bikin buta. Kalau etanol bikin mendem ya. Iya. Intinya selama itu memabukkan maka itu khamr. Walaupun misalnya bahannya bukan alkohol. Ada yang bahannya dari dedaunan, seperti kecubung misalnya, atau dikasih ganja, terus dicampurkan ke air. Ketika diminum ya bisa bikin teler, bikin mabuk. Nah, selanjutnya, apa hukum jual beli obat batuk yang beralkohol? Wallahu alam, yang kami pahami, obat batuk yang beralkohol itu kadar alkoholnya berapa? Hah? 0,1 lebih. 0,1 2,5 0,25. 25% alkoholnya. Itu obat apa itu Pak? Itu udah diotret itu. Itu bukan obat batuk ya. Jadi dengan kadar yang demikian kecil, berapa Pak Dokter? Nggak ada. Yang paling tinggi rata-rata berapa? Di bawah 1. Di bawah 1 ya. Dengan kadar alkohol di bawah 1, maka obat batuk ini jika diminum dalam jumlah banyak, kan batasnya gini, sebuah minuman jika diminum dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikit pun statusnya haram, karena itu khamr. Sudah? Nah sekarang, kalau ada obat batuk dengan kadar alkohol anggaplah 1%, 1%, diminum dalam jumlah banyak, setengah liter gitu, yang terjadi apa? Kombung Ustaz. Yang terjadi mati atau mabuk? Obat batuk diminum setengah liter, mati. Sudah selesai itu. Itu dosis letal ya. Dia melebihi dosis letal, pasti mati. Berarti ini bukan khamr tapi racun. Sehingga efeknya efek keracunan, bukan efek mabuk. Oleh karena itu mengingat ini bukan khamr, maka diminum tidak masalah. Sebab statusnya bukan khamr. Ada banyak sekali makanan yang kadar alkoholnya sangat tinggi. Coba dicek. Kadar alkohol tape. Nah, tape. Brem. Ya.
kadar alkohol durian. Ini saya mohon maaf, kemarin dikasih sama ownernya saung ini, dikasih durian. Kita makan, jadi saya ngisi sambil gelegean gitu. Baunya bau durian. Hah? Ada insya Allah. Tapi tinggal dikit. Sama kulitnya yang banyak. Berapa kadar alkohol tapi? 1, lebih kayaknya. 6-11%. Orang kalau makan tape dalam jumlah banyak yang terjadi apa? Hah? Kembung. Bukan mendem ya, bukan mabuk. Misalnya es tape, dia minum es tape, peresan tape diminum dalam jumlah setengah liter. Ternyata nyatanya dia tidak mabuk, tapi mungkin dia kembung. Sehingga yang terjadi ini bukan memabukkan, walaupun dia mengandung alkohol, maka khamar itu tidak identik dengan alkohol. Wallahu a'lam. Sehingga insya Allah tidak masalah Pak. Alkohol 70% itu kalau dikonsumsi setengah liter jadi apa itu? Mati. Dia antiseptik ya. Sehingga itu juga bukan khamar, maka boleh diperjualbelikan. Monggo yang lain masih ada? Tadi ada sampai jam berapa Mas Seto? Jam 6? Oh enggak, alhamdulillah, Masya Allah. Panitia baik hati kok. Atau jangan-jangan belum mateng? Kok dulur-dulur gitu? Ya, Bismillah Ustaz. Ana ingin mempersingkat pertanyaan, harusnya panjang juga Ustaz pertanyaannya. Yang pertama adalah ada kerabat mengajak usaha bersama minimarket yang jejaring itu. Kebijakannya adalah harus memajang alkohol dan rokok. Nah terus negosiasi dengan pusat, alkohol boleh tidak dipajang. Tapi rokok wajib. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz untuk kita memulai usaha yang seperti ini. Jadi ada kebijakan dari pusat wajib memajang rokok untuk diperjualbelikan. Apakah kita boleh jalan kemudian keuntungannya untuk kita masukkan ke harta ribawi misalnya seperti itu atau untuk pemanfaatan yang jalan dan sebagainya. Yang kedua untuk ini Ustaz jual beli saham bagaimana Ustaz? Yang horor tadi apa yang boleh diperjualbelikan, kemudian yang halal boleh dimanfaatkan, ya itu Ustaz, mohon komentarnya. Masya Allah, baik. Yang pertama ya tentang membuka franchise untuk market-market yang atau maret-maret yang ada ya. Sementara di sini ada syarat harus jualan alkohol dan rokok. Kalau alkohol boleh tidak dipajang, kalau rokok wajib dipajang. Wallahu alam, kalau melihat dari apa yang dominan di toko itu, berdagang seperti ini masih diizinkan. Karena al-hukmu 'alal ghalib, hukum itu mengikuti yang dominan. Meskipun wajib bagi penjual untuk membatasi bagian yang haram. Kalau dia meyakini rokok itu haram, maka sampaikan kepada penjaga, nanti kalau ada yang mau beli rokok, sampaikan kami belum melayani. Meskipun sudah dipajang, nah ini sudah dipajang, ini untuk pajangan. Baik, nanti silakan Bapak, kami belum melayani, Bapak di kanan kiri kita banyak ya, tapi saya tidak menyarankan. Ini penjual apa sih? Ya saya tidak menyarankan Bapak ngerokok. Bapak bisa baca enggak? Rokok membunuhmu. Wong kitab kuning bisa baca kok kayak gitu nggak bisa baca. Selanjutnya berkaitan dengan jual beli saham. Jual beli saham Pak tergantung dari yang pertama Pak ya, perusahaan yang menerbitkan saham. Kalau dia tidak melakukan jual beli yang haram, 1 poin syarat terpenuhi. Yang kedua, perusahaan itu tidak melakukan transaksi riba, baik funding maupun lending. Nah bagian ini mungkin tidak ada yang memenuhi. Hampir semua perusahaan yang sudah go public, dia pasti sudah pernah melakukan funding, lending ribawi. Punya deposito di bank atau dia utang dari bank. Nah ketika ada seperti itu,
para ulama beda pendapat. Boleh nggak kita tetap beli sahamnya? Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Karena kalau kita beli sahamnya kita ikut bermaksiat. Sebab kalau kita beli saham berarti kita bermusyarakah dengan orang yang bermaksiat. Maka nggak boleh bagi kita untuk ikut-ikutan. Dan ada yang bilang boleh selama ribanya itu sedikit dibandingkan dengan aset halal yang dimiliki. Ya, cuman batasan yang kedua ini agak sulit untuk menilai karena terkadang antara saham dengan kondisi asli perusahaan itu berbeda. Saham itu bisa digoreng, beli saham goreng jadi naik kan laris, harganya mahal. Padahal perusahaan sejatinya nggak ada perubahan, sehingga hanya bermain di sisi berita dan aslinya tidak ada perubahan pada sahamnya karena cuman pemberitaan. Wallahu a'lam. Satu lagi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, izin bertanya. Mungkin kalau kita belajar tentang akidah, fikih gitu, insya Allah bisa tahu Ustadz. Jadi mana ulama yang benar-benar kita bisa ambil ilmunya atau enggak gitu, sejalan dengan waktu Ustadznya. Nah kalau tentang muamalah nih Ustadz, muamalah terus kami yang sedang belajar juga ekonomi, keuangan, itu kan banyak ulama-ulama itu yang mungkin di satu sisi belum berpendapat tentang hal-hal yang baru atau modern gitu. Nah bagaimana atau bolehkah atau saran Ustadz, bolehkah kita mengambil pendapat ulama yang akidahnya itu mungkin kita belum tahu Ustadz. Jadi contoh aja kita belajar dari pendapatnya Al-Makhrizi gitu, Ibnu Khaldun yang mungkin kita belum tahu akidahnya seperti apa gitu, atau yang lain, Muhammad Iqbal atau yang lain kayak gitu sih Ustadz. Mohon saran dan pendapatnya, terima kasih. Ada kasus apa Pak yang ulama ahlu sunnah belum membahas tapi selain ahlu sunnah sudah bahas? Mungkin contoh apa kemarin ya? Jadi mungkin kayak inflasi, kayak inflasi, terus beberapa akad di bank gitu kan. Terus ada asuransi kesehatan gitu. Mungkin ya Ustadz, maksudnya keterbatasan ilmu saya juga sih Ustadz. Jadi waktu belajar mungkin ada pendapat yang keluar duluan lah Ustadz, keluar duluan bahwa hukum ini tuh boleh, hukum ini tuh nggak boleh gitu kan. Nah, tapi kita belum tahu tuh Ustadz ulamanya itu akidahnya seperti apa gitu. Iya. Kalau kita belum tahu akidahnya ya hukum asalnya ahlu sunnah ya. Tapi kalau kita sudah tahu ini orangnya Syiah, ini orangnya Mu'tazilah, ya perlu diwaspadai ketika mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Saya kira hampir semua permasalahan baik ekonomi, sosial maupun yang lainnya sudah dibahas oleh para ulama ahlu sunnah. Hanya saja mungkin kita nggak tahu ya. Kalau Bapak tadi tanya tentang inflasi, ada satu paper yang sering jadi rujukan, karya Dr. Khalid Al-Muslih, beliau itu menantunya Syekh Utsaimin, tentang masalah at-tadakhum. Tadakhum artinya inflasi. Dan masih banyak yang lain paper-paper dalam pembahasan yang kita butuhkan, meskipun kadang kita kurang begitu perhatian untuk mempelajarinya karena masih belum diterjemahkan. Ada buku saya judulnya Ada Apa Dengan Riba, itu membahas juga tentang teori inflasi dan kaitannya dengan riba, dan itu rujukannya bukunya Syekh Dr. Khalid Al-Muslih tadi. Di kasus yang lain juga sama, nanti Bapak bisa jumpai buku-buku para ulama kontemporer ahlu sunnah itu menyediakan. Bahkan bisa jadi lebih banyak karena yang punya perhatian seperti itu rata-rata ulama ahlu sunnah. Misalnya Majma' Fikih Islami, itu kan hampir semua kasus-kasus kontemporer ada di situ. Lembaga Fikih Internasional Majma' Fikih Islami. Jadi kita tidak meniadakan, tapi yang terjadi adalah barangkali saya yang belum baca gitu. Itu yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Wih pas Ustaz. Cukup
Bismillah, baik insyaallah. Alhamdulillah. Ada closing, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa yang tadi kita sampaikan berkaitan dengan masalah kode etik pengusaha muslim, ini saya punya satu buku khusus ya. Judulnya Kode Etik Pengusaha Muslim. Membahas tentang masalah bagaimana agar kita bisa berinteraksi dengan dunia secara ideal. Kemudian tadi adab-adab dalam berbisnis itu juga saya sebutkan. Sehingga harapannya kita tidak hanya menjadi seorang pengusaha yang dapat harta, tapi kita ingin agar harta yang kita miliki adalah harta yang barokah. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Amin Nur Bait hafizullah taala yang telah memberikan kepada kita banyak ilmu, baik dari materi yang telah beliau siapkan dan juga dari pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Baiklah, marilah acara sesi yang ketiga ini kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Sudah dari kami.